Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Wakos. Hari ini kita akan coba mewawancarai seorang tokoh Sumatera Utara yang mana beliau adalah bukan hanya sebagai seorang dosen, tapi juga beliau adalah seorang penggiat di bidang laporan keuangan, khususnya membina beberapa UMKM dan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Siapa beliau? Nama beliau adalah Dr. Rini Indahwati SEAK MSI CA. Ya. Langsung saja kita panggilkan Ibu Rini Indahwati. Jadi kita di sini akan coba berinteraksi, berkomunikasi ataupun mewawancara Ibu ini sekitar laporan keuangan ataupun bagaimana sih manajemen keuangan yang baik dan benar khususnya di UMKM maupun pebisnis pemula ya Bu ya. Oke, Bu. Oke Bu, Bu, kenapa sih seorang pebisnis itu harus mempunyai laporan keuangan? Perlu tidak, Bu? Laporan keuangan ya. Kalau kita lihat laporan keuangan itu kan dibawahi oleh ilmu akuntansi ya. Nah, ilmu akuntansi sendiri itu adalah bahasa bisnis, gitu ya, bahasa bisnis. Jadi ketika kita mau berbisnis dan kita tidak memahami bahasanya, itu kan seakan-akan kita misalnya pergi ke satu negara yang berbahasa Inggris tapi kita nggak paham bahasa Inggris gitu. Ada panduan ya, Bu? Iya, sehingga kalau pebisnis tidak memahami bahasa bisnis, itu kan tentunya dia bisa tersesat ya, bisa tidak tahu apa yang sedang dia lakukan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya yang namanya pelaporan keuangan itu adalah sebuah syarat mutlak bagi seorang pebisnis, walaupun mungkin nanti kategorinya sederhana, kompleks dan sebagainya. Saya begitu sih, Abi. Iya. Jadi Bu, kalau Ibu bahasakan Bu, manajemen keuangan itu seperti apa tuh, Bu? Manajemen keuangan tuh sebetulnya intinya bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan, bagaimana mengalokasikan, gitu, dan kemudian bagaimana mengontrol keuangan. Jadi mulai dari planning sampai dengan mengalokasikan, sampai dengan melaksanakan, sampai dengan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan uang. Karena kan Bu, banyak sekali pebisnis yang sekarang ini apalagi pemula itu jarang memperhatikan keuangannya sehingga nggak tahu kapan dia rugi, kapan dia untung, bahkan dia tidak memberikan alokasi untuk gaji dia sendiri, itu jarang sekali sehingga tidak nampak gitu ya Bu keuntungannya. Bu, apa sih tipsnya Bu bagi pengusaha ataupun wirausaha supaya manajemen keuangan atau cash flow itu supaya lancar gitu, Bu? Ada nggak tipsnya Bu, cara pengaturannya Bu? Ya, ini saya kutip dari berbagai sumber lah ya, sumber gitu saya gabungkan. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah memang memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Ini yang sering terjadi ketika saya mengawal atau mendampingi UMKM. Nah, mereka ketika ditanya mana uang usaha, mana uang pribadi, nggak tahu ya, nggak tahu, sehingga sering kita lihat kan warung gitu ya, uangnya hanya diletakkan di laci. Kemudian anaknya minta jajan, gitu. Ibunya bilang ambil di laci, gitu kan. Nah, ini adalah suatu praktek di mana dia tidak memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha, gitu ya. Kalau uang pribadi kan boleh saja diberikan untuk uang jajan anak, tetapi ketika uang usaha itu akan mempengaruhi ya tadi itu aliran uang yang ada ya di perusahaan itu. Kemudian kedua, kalau saya bisa sarankan nih kepada kawan-kawan UMKM, ya kalau bisa hutang itu diminimalisir gitu ya. Kenapa harus diminimalisir? Karena kalau kita berhutang berarti kita itu mengalihkan cash kita untuk pelunasan hutang. Sementara seharusnya cash itu bisa dipakai buat hal yang lain. Yang mungkin memang ada beberapa pengusaha yang mengatakan bahwa berusaha tanpa berhutang itu kayak makan sayur tanpa garam gitu. Tetapi kan di sini ketika teman-teman atau kawan-kawan UMKM masih sangat terbatas dalam pendanaan ya, dalam hal modal gitu, kalau bisa diminimalisir hutang itu. Kenapa? Karena hutang ketika kita tidak mampu memutarnya kembali, maka yang ditakutkan hutangnya muncul tapi uangnya untuk membayar hutang ini nggak ada gitu. Iya, itu yang sangat yang terjadi. Saya sering begitu ketika mendampingi UMKM. Mereka mendapatkan bantuan modal dari
lah ya, orang ketiga lah ya dalam bentuk hutang. Mereka tidak tahu bahwa hutang ini ada konsekuensi untuk dibayar. Nah, ketika hutang ada konsekuensi untuk dibayar, berarti pinjaman yang kita hasilkan itu harusnya diputar ke dalam usaha. Misalnya kita hutang katakan 6 juta. 6 juta di setahun harus dibayar misalnya. Berarti kan di setiap bulan itu kita harus membayar 500.000 ya. Iya. Berarti kita satu bulan itu harus menghasilkan uang lebih dari 500.000 kan? Iya. Sehingga hutangnya tertutup, tetapi kita juga masih bisa Bernafas ya. masih bisa punya cash gitu. Jangan sampai nanti harus bayar utang 500 tapi ternyata 500.000, tapi ternyata pemasukan kita satu bulan 300.000. Pasti itu hutang yang mengakibatkan masalah. Itu Abi. Terus kemudian mungkin harus ada pemisahan antara yang mencatat dengan yang memegang uang. Tapi kalau di UMKM kita, dia pengusaha, dia pemilik, dia nyatet, dia megang uang gitu ya. Sifat manusia itu ketika ada kesempatan, ketika ada peluang, atau kita juga lupa, bisa jadi kita megang uang terus kita belanjakan, kita juga yang nyatet, dilupa. Maka usahakanlah, misalnya kalau usaha, kan Abi kan sebagai dosen trainer ya, kalau Abi yang mencatat, istri yang megang uang gitu ya kan. Atau salah satu hal yang paling bisa membantu itu adalah punya rekening, rekening yang mencatat, iya, rekening yang mencatat gitu. Jadi mungkin rekan-rekan UMKM juga saya lihat banyak yang masih enggan untuk menggunakan jasa bank ya untuk usaha ya. Mungkin ya nggak tahu alasannya apa nih, mungkin perlu riset yang lebih lanjut ya, terutama yang di syariah gitu. Kemudian ya itu tadi, teman-teman harus buat laporan keuangan sederhana. Saya bersama teman saya ada menggagas sebuah seperti aplikasi sederhana lah ya dalam bentuk Excel, tetapi untuk sementara masih untuk teman-teman Bundes. Saya rasa bisa diadopsi juga oleh rekan-rekan UMKM. Itu Excel sederhana yang artinya sekali catat langsung jadi keuangan, sekali jurnal neraca laba rugi itu langsung terbentuk. Dan jangan lupa kawan-kawan UMKM juga buat anggaran ya, direncanakan semua pengeluaran ya, seperti tadi kalau mau ngutang boleh tapi direncanakan cash inflow-nya gitu. Dan kemudian yang ketiga harus punya target. Kemudian yang terakhir, ketika kita mendapatkan laba, gunakanlah laba itu dengan bijak. Terkadang saya melihat teman-teman UMKM ketika mendapat laba itu bukan dikembalikan lagi ke usaha gitu ya. Mungkin ini ya, godaan juga sekarang banyak, beli mobil mewah gitu ya. Sayang ya, menurut saya itu coba kalau kita lihat nih, banyak pengusaha yang sukses, sederhana ya penampilannya ya. Iya betul. Sederhana, jadi artinya mereka menggunakan labanya dengan bijak, makanya mereka kaya. Itu saja sih menurut saya, Abi, yang kawan-kawan. Jadi itu ada berapa poin ya? Ada 6 poin. Iya ada. Oke Bu. Jadi pesan Ibu nih Bu untuk pelaku bisnis apa tuh Bu mengenai laporan keuangan yang singkat, tepat, padat sebelum penutup? Laporan keuangan. Laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu adalah peta. Jadi beratnya gambaran hasil tuh Bu, sukses atau tidaknya ya Bu. Iya. Sekarang aja teman-teman kalau mau jalan nyarinya Google Map. Masa mau usaha Laporan keuangan nggak ada. ada. Jadi nanti takut tersasar kalau menurut saya. Itu sih satu katanya peta. Jadi begitu ya teman-teman. Terkadang memang orang pengusaha itu mengabaikan namanya laporan keuangan karena mungkin karena retail terlalu kecil masih kecil, jadi terbiasa dengan hal yang kecil, jadi terlupakan semuanya gitu, sehingga kita tidak tahu nih kapan kita untung dan kapan kita rugi karena tidak ada laporan keuangan gitu ya Bu. Tidak pernah mencatat. Tidak pernah mencatat. Tidak pernah dicatat ya. Jadi catat apa yang kamu kerjakan yang kamu catat. Iya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, sahabat Abi semuanya, jangan lupa ya tonton terus video saya dan jangan lupa juga subscribe di tombol
di sebelah kiri bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.